Oke, kita lanjut lagi di materi tata nama senyawa biner ya. Jadi materi tata nama senyawa biner ini adalah lanjutan dari materi reduksi dan oksidasi. Jadi itu menjadi dasar untuk membahas materi tata nama senyawa biner ini ya. Jadi tata nama senyawa biner ini sering dikaitkan dengan tata nama senyawa anorganik biasanya. Nah, bagaimana caranya? Cara penamaan tata nama senyawa biner ini itu dibagi menjadi 3 kelompok dia. Kelompok yang pertama adalah kelompok logam golongan A, kemudian kelompok golongan non-logam, kemudian kelompok golongan logam B. Jadi ada 3 sekali lagi ya. Jadi ketika kalian masuk ke materi ini, syaratnya adalah kalian hafal tabel daftar ion positif maupun negatif beserta namanya. Kemudian yang kedua, kalian harus sudah hafal tabel sistem periodik. Jadi ketika masuk di materi ini, penamaannya itu tergantung huruf yang ada di depannya. Misalnya untuk golongan logam A, itu tekniknya adalah logam A tambah non-logam tambah ida. Kalau dia ketemu dengan poliatomik, langsung aja logam golongan A dan ion poliatomik. Ion poliatomik ini maksudnya kayak SO4, CO3, PO4, CH3COO. Jadi sekali lagi itu semua sudah ada di tabel. Jadi setelah slide ini akan ada tabel daftar ion positif maupun negatif beserta namanya. Ini hanya sebagian kecil saja ya. Itu yang pertama, logam A. Kemudian untuk non-logam, nah ketika berbicara non-logam itu diambil dari golongan 4A sampai dengan 7A. Teknik penamaannya adalah bilangan Yunani. Nah, bilangan Yunani ini 1 sampai 10 itu kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta. Jadi kalian harus mencatat ya, sekali lagi 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta. Jadi urutannya adalah bilangan Yunani plus non-logam plus bilangan Yunani plus non-logam plus ida. Itu teknik penamaan untuk senyawa non-logam jika di depannya ada golongan 4A sampai dengan 7A. Bagaimana dengan unsur transisi atau logam golongan B? Nah, teknik penamaannya itu logam golongan B plus bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi di sini maksudnya adalah bilangan oksidasi dari logam B itu. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa bilangan oksidasi menjadi dasar tata nama ini ya. Nah, bilangan oksidasi ini dilambangkan dengan bilangan Romawi dia. Kemudian ketemu non-logam plus ida. Begitu juga untuk ion poliatomik. Jadi itu teknik tata namanya. Sebentar setelah penyampaian slide ini bakalan ada latihan soal. Di sana akan banyak ada contoh soal membalik dari nama ke rumus maupun dari rumus kimia ke namanya. Kemudian di slide berikutnya, nah ini hanya beberapa contoh tabel daftar ion positif maupun tabel daftar ion negatif ya. Jadi lengkapnya kalian bisa unduh di Google, bisa cek di YouTube apa aja, unduh di Google banyak ya, di bagian gambar ketik aja nanti daftar ion positif dan ion negatif. Itu ada banyak. Kalau ion positif golongan A itu tergantung golongannya ya. Jadi golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3 dia. Kemudian ini tabel daftar ion negatifnya. Jadi sekali lagi ini hanyalah sebagian kecil contoh dari daftar ion positif maupun ion negatif. Nah, setelah slide ini akan ada video penjelasan bagaimana cara menamainya. Di sana akan ada contoh soal baik dari rumus kimia ke nama atau dari nama ke rumus kimia. Oke, jadi di sini
di video berikutnya, itu kita akan membahas bagaimana caranya menamain atau merumuskan tata nama senyawa biner ya. Jadi di slide sudah dibahas ada bagaimana pangkat masing-masing dari ion, baik itu pangkat positif dan pangkat negatif. Jadi sebelum kalian menjawab soal-soal model seperti ini, di pembukaan sudah Kak bilang, kalian harus persiapkan tabel ion sama tabel sistem periodik. Jadi wajib hafal itu sebelum membahas ini ya. Jadi penentuan penamaan, penamaan sebuah senyawa itu ditentukan oleh huruf yang ada di depannya. Jadi bisa golongan A, golongan B, apa golongan non-logam yang A. Jadi golongan A di sini maksudnya golongan logam ya, golongan 1, 2, 3. Kemudian golongan non-logam itu dari 4, 5, 6, 7. Kemudian ada golongan B. Nah, misalnya NaCl ini yang sering-sering kita temuin dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa namanya? Na itu golongan 1A. Dia langsung aja jadinya namanya Na natrium klorida. Kemudian MgSO4. Nah, SO4 kalian bisa lihat di tabel, itu namanya sulfat. Mg golongan 2A magnesium. Jadi langsung aja. Magnesium sulfat. Kemudian N2O3. Nah, N ini adalah golongan 5A, jadi masuk non-logam. Jadi penamaannya menggunakan bilangan Yunani. N-nya ada 2, berarti dinitrogen. O-nya ada 3, trioksida. Ini juga sama, P golongan 5A, jadi penamaannya difosfor. Difosfor pentaoksida. Nah, Mn golongan B, jadi kita harus cari tahu dulu bilangan oksidasinya. O, biloxnya adalah min 2. Min 2 kali 3 min 6, biar jadi 0 harus ada plus 6. Mn-nya ada 2, berarti 2 kali berapa biar dapat plus 6, itu 2 kali plus 3. Jadi nanti namanya adalah mangan. Biloxnya mangan itu tadi kita sudah cari 3. Mangan 3 oksida. Kemudian yang di bawahnya SO4 di tabel itu pangkatnya min 2, biar jadi 0 ini harus plus 2. Jadi namanya nanti Fe itu besi golongan B, 2 dari biloxnya ini besi 2 sulfat. Oke, itu penamaannya ya dari atas sampai ke bawah. Jadi sekali lagi penentuan penamaan tergantung huruf di depan. Dia masuk golongan logam A, golongan logam B, apa golongan non-logam A. Tipe penamaannya berbeda-beda dia. Nah, bagaimana caranya merumuskan? Nah, kalau merumuskan di sini harus tahu pangkatnya. Jadi sudah dibahas di ikatan ion kemarin. Misalnya kalium oksida. Kalium itu K. Pangkatnya plus 1 karena golongan 1A. Kemudian oksida itu O. Pangkatnya min 2. Ini nggak mau dia jadi 0. Berarti salah satu harus dikali biar jadi 0. Ini aja cukup kita kalikan. Jadi rumusnya jadinya K2O. Jumlah K-nya ada 2, O-nya ada 1. Barium nitrat, barium itu golongan 2A, dilambangkan dengan Ba, karena 2A dia 2 plus muatannya, nitrat ada di tabel, itu NO3, pangkatnya min 1. Gak mau dia jadi 0, ini kita kaliin 2. Min 2 plus 2, udah 0 kalau dijumlahkan. Jadi rumusnya nanti, Ba, NO3 ada 2. Kemudian karbon dioksida, nah ini gampang ya, karbonnya cuma 1, oksida itu O, O-nya ada 2, jadi CO2. Nah, ini sama dengan yang golongan logam A.
Jadi harus tahu pangkatnya. Zinc itu lambangnya Zn, pangkatnya sesuai dengan bilangan Romawi yang ada di sini. Itu 4+. Oksida O2-. Nggak bisa jadi 0. Maka biar bisa jadi 0, kita kali ini dengan 2. -4 plus 4, jadi pas. ZnO2. Kemudian yang di bawahnya tembaga, itu Cu. Pangkatnya 2+, bilangan Romawinya 2 soalnya. Sulfat SO4, di soal sebelumnya udah ada pangkatnya 2-. Udah mau jadi 0, berarti lanjut. CuSO4. Nah, inilah teknik bagaimana caranya menamakan atau merumuskan tata nama senyawa biner. Jadi sekali lagi, teknik penamaan tergantung huruf di depannya. Itu dikelompokkan menjadi 3. Kalau merumuskan untuk golongan logam, itu harus jadi 0 pangkatnya. Kalau yang non logam gampang, tinggal lirik saja. Lirik saja bilangan Yunaninya. Untuk golongan logam B juga sama. Kalian perhatikan bilangan Romawinya, itu menunjukkan pangkatnya.